Itu. Jadi Yesus nggak disembah. Nanti Yesus itu baru bisa disembah setelah kedatangan dia kedua kali. Dajjal. Kenapa gak? Banyak. Ya kalau Yesus itu kan namanya hakikatnya udah Tuhan, mau disembah kapanpun bisa. Gua aja nyembah Yesus kok tiap hari. Nangis-nangis gua di jam Roh Kudus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada kepenghujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Nabi Luga yang nabinya orang Kristen. Ini koplak sama koplaknya dan lawannya ini sesama Kristen ini ya, masa ini ya sengklek juga ya. Jadi ketika orang-orang Kristen menonton video ini ya, ketika berdebatnya Luga sama orang Kristen, malu mereka dan banyak kabur satu persatu. Karena apa? Karena tengok kelakuan Kristen-Kristen ini lucu-lucu gitu ya. Nah, akhirnya penontonnya tuh kabur semua, yang Kristen-Kristen itu karena malu gitu. Baik, kamu muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Harus menjadi wanita-wanita apa Pak? Di surga itu tidak ada kawin mawin. Ya, sama seperti Siapa malaikat bilang? tidak ada kawin mawin. Siapa bilang? Karena surga itu tempat yang suci dan kudus. Allah itu kan suci dan kudus. Siapa bilang? Tidak boleh itu dia anak domba pada kawin di situ. itu Yesus Tuhan itu perumpamaan. mengawini semua umatnya laki-laki itu maupun perumpamaan. perempuan dikawininya di dalam surga. Ya, nggak ada itu Pak Edi. Disatukan itu seperti wanita dan perempuan disatukan dalam mempelai wanita dan perempuan. Jemaatnya dengan Yesus di surga. Jadi nanti Itulah Yesus bahagianya nanti di surga bersama dengan umatnya, mau laki-laki dan perempuan. Di salib itu beda Yesus ini. antara Kristen dengan Protestan dengan Katolik. Itu Yesus yang disalib beda. Beda Yesus ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain ya. Ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi Yesus antara orang Kristen ya, Yesusnya orang Kristen dengan Yesusnya orang Katolik, dengan Yesusnya orang Protestan ternyata beda. Mengalir saja ya. Kalau Yesusnya orang Kristen, Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Katolik tidak percaya Yesus Kristus Allah. Protestan juga tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. 1 hari setelah makan Paskah. Ya. Saya ulang. Jadi beda Yesus, Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Ya. Itu nomor 1 bedanya. Nomor 2, Yesusnya Katolik ya sama dengan Yesusnya Protestan. Yesusnya Katolik sama Protestan itu sama. Di dalam kubur cuman 2 siang ya, dua siang sama 1 malam ya. Ya begitu ya. Malam Jumat, Jumat malam, Sabtu malam, 2 malam,
Sabtu, Jumat malam, Sabtu siang, 2 malam, 1 siang. Ya. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan dikubur itu cuma 2 malam 1 siang. Sedangkan Yesusnya Kristen 3 siang 3 malam. Sesuai dengan Matius 12 ayat 40. Ya. Kemudian nomor 3. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan bangkit hari Minggu. Nih, Minggu juga ya. Pada hari Minggu kuburnya kosong ya. Artinya ketika dibuka pintu, udah kosong. Apakah berarti Yesus baru uget-uget gitu ya? Baru, "Halo, aku lagi bangkit nih." Apakah begitu? Tidak, Yesus bangkitnya udah tadi malam ya. Katolik dan Protestan Yesusnya bangkitnya hari Minggu subuh. Kristen ya, Yesus bangkit hari Sabtu malam. Jadi 3 perbedaan utama ya. Jadi Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen dengan Yesus Alkitab. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan tidak ada di Alkitab. Yang disalibnya hari Jumat tuh nggak ada itu. Lalu dimasukkan ke kubur ya toh. Terus bangkitnya hari Minggu pagi nggak ada. Yesus yang itu nggak ada. Kemudian nomor 4 tadi kan 3. Nomor 4, Yesus bangkit ini sudah jadi Tuhan dan Kristus, Tuhan dan Allah. Kalau Katolik dan Protestan Yesus bangkit tetap manusia gondrong, sampai naik ke surga juga tetap manusia gondrong. Ya, lalu kelima adalah Yesus di surga sebagai satu-satunya Allah, itu Kristen. Kalau Katolik sama Protestan boro-boro. Ya, tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Ya. Supaya semua tahu ya, pengumuman Yesus Katolik dengan Yesus Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen yang Alkitab. Jelas ya. Ini pembahasan utama, mereka memiliki Yesus palsu, benar. Makanya Al-Quran dengan jelas, mereka dalam keraguan-raguan dengan apa yang disalib. Semakin benar. Bang Blender. Jawab pertanyaan. Nah, orang-orang seperti dia itu nggak cocok dimasukin di dunia debat karena yang bermain bukan otaknya, masih emosinya. Kalau kita ini kan debat itu main data. Debat main data itu kuat. Kejadian 1:26 bantah Roh Kudus tidak bergender, dalilnya di mana? Nah, makanya kita perlu ketemu untuk menghindari debat kusir. Itu. Nah, kedua. Jadi gua udah ada tanah nih. Gua ada tanah. Gua ada kedua tanah di artinya Jakarta kita Selatan, kedua artinya kita saling kalau orang udah menjawab itu ya saling memaklumi jawaban masing-masing gitu loh. Iya, itu. Jangan ketawa-ketawa. Jadi seakan-akan orang dipancing untuk mengejek, menyerang gitu kan. Orang kan kalau ketawa kan orang yang lain kan jadi ikut ngajakin ribut kan. Nah, itu kita menghindari debat seperti itu. Debat Teman-teman ini Luga ini ada ini Luga tidak mencari dukungan kepada siapapun. Ya Luga ya begini orangnya. Luga pernah mungkin ke Seleolida dulu ya, tapi beliau gentleman, saya minta maaf. Nah itu kan lebih gentleman daripada salah tapi dipertahankan gitu loh. Oke, silalai. Shalom. Jadi di sini nggak ada minta kita di sini nggak ada dukungan teman-teman, nggak ada. Ketika lo menyatakan sesuatu yang memang masuk akal dan berdata, maka orang akan melihat, orang yang akan menilai, ya. Dan kalau seandainya gua mencari dukungan, ya memang salahnya di mana? Semua ini kan kita dukung mendukung, iya kan? Kalau lo misalnya Islam bisa mempengaruhi gua jadi pejuang Islam yang hebat, ya kenapa lo juga nggak melakukan itu? Ya sama, gue juga sebaliknya begitu. Ini kan kita kan tarik-tarikan umat, ya. Misalnya Andi punya umat 280 juta, ya dalam hati gue, ngapain juga lo harus punya umat? Gue aja yang punya umat, ya udah salah-satunya kita fight kan gitu. Biar umat ini berada di dalam naungan King of King, misalnya begitu.
Umat itu kan punya Tuhan, nggak ada umat punya agama. Umat itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan agama. Kalau ciptaan agama berarti Buddha benar dong, berarti Hindu benar dong. Yang benar itu adalah Tuhan. Siapa yang lebih kuat, dialah yang berhak memiliki umat. Nah, kebetulan saya memang lagi cari umat. Handi juga lagi cari umat, sama-sama cari umat. Ya udah kita fight aja kan gitu. Tapi fightnya dalam arti debat teologis, bukan berantem, bukan emosi. Tidak ada kebencian, kan begitu. Adu data, adu kepintaran, bukan adu debat kusir, ngotot-ngototan, maki-makian seperti itu. Betul. Jangan lu tetap Kristen aja lu. Gua ini mau cari umat jadi Kristen. Seluruh bumi mau gua Kristenin. Tuh. Kalau misalnya si Andi nggak mau jadi orang Kristen, ya yang 280 juta itu ya gua ambil dong. Biarin aja si Andi jadi Muslim sendiri sama si RH. Tapi kalau nanti dia udah kehabisan beras diminta-minta, ya silakan datang. Tapi syaratnya dibaptis. Kan gitu aja. Kalau kita di Muslim itu dakwah, nggak ada pemaksaan gitu loh, menyampaikan saja. Iya. Gitu gak? Kita juga kan dakwah, kita juga nggak bisa maksa orang, tapi kan kita berdebat. Tapi kalau misalnya nanti, kalau penginjilan itu bukan pemaksaan, kan kita kan debat adu data. Tetapi kan tujuannya tetap mencari umat. Emang di bumi ini nggak ada orang yang mencari umat, semua itu mencari umat. Tapi dengan cara yang cerdas, dengan cara yang adil, kan begitu. Tapi gini gak, udah berapa kali kita udah ketemu ya, nggak kehitung ya gak ya? Iya. Luga itu pernah saya sedikit kasih ilmu bahwa saya bisa mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Saya bisa membuat rileks orang yang penting dia on cam. Saya udah praktekin di depan Luga. Saya bisa itu, tapi saya nggak melakukan itu gak dalam hal diskusi gak. Karena itu artinya pakai trik. Nggak boleh trik nipu untuk memaksakan orang. Ya, betul. Normal saya pakai gak? Normal. Kecuali dalam entertainment saya pakai itu gak? Gitu loh gak? Iya. Lu kamu udah lihat ilmu gue seperti apa? Kalau kita ketemu ya, saya bisa mainkan apa? Gue pindahin botol dari tempat yang satu ke tempat lain, bisa. Botol kan pindahin, semua juga bisa pindahin botol, kucok. Gue bisa. Bagaimana itu sepinya kuburan, tapi lu lihat sepertinya rame gitu gak? Nah ini ada nih. Hercules nih. Hercules gimana? Coba suara lu tes dulu. Yo. Boleh. Ya. Gimana Hendy? Ya ini mengenai lu gak lurusin dulu. Menurut dia ya Bapak Putra Roh Kudus itu satu keluarga Tuhan. Oh iya nggak apa-apa lah kan pendapat si Luganya itu. Ya lu setuju nggak? Terserah Luga lah, apapun enggak setuju. Loh, kalau terserah gimana sih? Kristen kayak gitu makanya. Kalau bahasanya gitu. Kalau bahasanya gitu artinya dia udah nggak mau juga, dia juga cari aman lah daripada kena gulung kan, mending ya aja lah. Masalahnya Luga ini kan payah ini. Enggak, baptis apa yang bener gak menurut lu? Baptis? Ya. Selam. Selam apa percik? Dua-duanya sah-sah saja, asal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak masalah itu. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Roh mana ada kelaminnya? Tuh kan nggak mampu juga. Gimana dia mau bisa memenangkan orang Islam? Dia Roh Kudus saja laki apa perempuan dia nggak tahu. Masalahnya nggak ada roh tidak ada kelaminnya itu tertulis di pasal berapa sih? Gue pengen tahu roh itu tidak berkelamin itu di pasal berapa? Roh itu laki-laki dan perempuan itu pasal berapa? Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau ini gue ada ayatnya.
Kalau dia nggak ada. Coba. Kejadian 1 ayat 27. Ya, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi gambar perempuan dan gambar laki-laki itu gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ngerti? Itu dulu. Pendapatmu. Jadi perempuan itu di ayat itu perempuan itu gambar siapa? Ya, gambar perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya, baiklah kita membuat manusia itu menurut rupa dan gambar kita, katanya kan. Kita ini siapa? Ya, kita itu Allah. Oke, berarti perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah kan? Betul. Allah mana yang seperti perempuan? Ya, ada juga yang kau pernah nggak? Kita ini kan mirip semua ini, manusia semua. Bentuknya kan masih satu-satu casingnya semua ini. Iya, yang saya tanya kan Allah itu perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Saya balik aja. Allah mana yang seperti perempuan? Allah mana seperti perempuan? Ya Allah. Kok jadi pertanyaanmu kok jadi perempuan? Ya, siapa Allah yang bentuknya seperti perempuan? Aduh, bloon ini. Jangan ketawa, jangan ketawa, bro. Iya, kebloonannya udah mulai keluar. Kan dia yang berkata kan, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Allah. Nah, berarti kan perempuan ini itu berasal dari gambarnya Allah. Berarti ada gambar Allah yang bentuknya perempuan. Nah, itu Allah yang mana? Coba gua enggak juga. Kenapa itu? Roh kebloonan. Si logismamu salah. Jadi roh kebloonan. Salah itu apa? Luga. Makanya Luga kau di mananya kau kuliah STT ke Luga? Kau emang STT? Gak ada yang bisa menjawab pertanyaannya Luga itu. Nggak bisa. Kan saya ulang lagi ya. Ini sebenarnya gampang banget ini. 10 tambah 5 sama dengan 15, 15 sama dengan 5 tambah 10, sama tinggal balik aja. Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti perempuan ini gambarnya Allah. Tinggal ditanya, Allah mana yang seperti perempuan? Coba lu tanya gue, Kak. Coba lu tanya gue. Allah mana yang seperti perempuan? Ya, menurut data yang ada, Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Ciptaannya itu ada laki dan ada perempuan. Artinya ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Betul gak? Betul. Nah itu. Pertanyaannya siapa Tuhan perempuannya? Tuhan perempuan nggak mungkin bapak, nggak mungkin anak. Iya berarti Roh Kudus. Nah, itu. Udah. Nggak sampai otaknya kawan. Semuanya mudah dijawab kalau mau jujur. Gampang. Cuma karena memang sudah hidup dalam kebodohan berabad-abad. Ini kan bodoh dari nenek moyang. Bukan dia yang bodoh, tapi memang gen dari nenek moyangnya udah bodoh. Makanya inilah yang disebut ini Luga ini Kristen sejati. Iya, masa gitu aja nggak ngerti sih? Jadi kebodohannya itu bukan dari dirinya, tapi turun-temurun dari kakek moyangnya yang udah di zaman Adam dulu. Jadi menurut Luga, Tuhan yang laki Bapak, Tuhan yang perempuan kemana arahnya? Ya Roh Kudus lah, nggak mungkin Yesus. Yesus kan cowok. Yesus sebagai anak. Luga, aku lu anak. Ya. Udah pernah kau lihat Roh Kudus itu bentuknya kayak perempuan Luga? Udah. Jadi ada beberapa penglihatan, ya. Ini ada 5 penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono. Dia pernah bermimpi. Dia bertemu dengan wanita yang sangat... Sebentar, kau diam dulu gigi kau. Orang lagi ngomong. Nah, ini kan ada 5 masalahnya. 1, Erastus Sabdono. Nah, jadi dalam kesaksiannya dia bermimpi, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik dan begitu agung. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah wanita ini? Tuhan bilang bahwa dia adalah Roh Kudus. Itu 1. Terus yang kedua, pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari, dia mendapat penglihatan ada cahaya yang berkilau-kilau tapi berbentuk perempuan. Kedua, setelah itu dia keluar dari gereja Advent. Yang ketiga, ada penglihatan seorang nabi dari Amerika. Dia melihat Roh Kudus itu perempuan bersayap.
Kenapa seluruh malaikat itu bersayap? Kenapa burung-burung bersayap? Itu diambil dari gambarnya Roh Kudus, bukan dari Bapa. Karena Allah Bapa itu nggak ada sayapnya. Yang punya sayap itu Roh Kudus gitu. Terus ada lagi, udah sekitar 6 sumber penglihatan tentang Roh Kudus adalah perempuan. Seperti itu. Makanya ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Siapa itu? Itulah ibunya. Makanya dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Kan ketika Bapa berbicara, kan Roh juga berbicara. Inilah anakku, berarti Roh Kudus itu ibunya. Seperti itu. Ngerti? Yang ngerti juga. Makanya sekolah, Pak, sekolah. Udah keok. Turunlah kalau udah keok. Bila orang serius ngomong, lu diem. Artinya ini gak, menurut kamu ini Tuhan seperti satu keluarga ya, gak ya? Kan sudah dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga bukan sih? Itu kan keluarga. Suami istri. Menurut gambarnya, berarti kalau Adam dan Hawa keluarga, berarti Tuhan juga keluarga. Yang disebut Esa itu keluarga, bukan seperti batu bata, satu batang pohon, bukan. Esa itu adalah bapak, ayah, dan mama, ayah, dan ibu. Itu namanya Esa. Silakan. Ya, yang baru naik kenapa ini? Kristen dia, Bang Endi. Iya, silakan ditanggapi aja. Abangku. Saya sih baru masuk. Ada nabi baru ya? Dikasih ya, Kejadian 1 gak dikasih? Iya, Roh Kudus itu Allah Bapa itu laki apa perempuan? Silakan dijawab. Ditanya ke siapa? Ke saya atau Bang Luga? Sama kau. Allah Bapa itu laki apa perempuan? Allah Bapa. Kalau Bapak jangan lama-lama. Gimana? Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau jawab. Kalau perempuan ya ibu Bapak, ibu Allah lah. Ini kok Allah Bapa kan berarti kan mengarah ke sana. Tapi sebenarnya tak ada jenis kau ada agak waras. Loh, kok nggak ada jenis kelamin? Ada aja kau. Memang bentuknya. Dengar dong. Di Alkitab itu tidak disebutkan jenis kelamin Allah Bapa gitu. Loh, namanya juga ada Bapa kami yang di sorga. Bapak itu sebutan untuk laki apa perempuan? Iya, kan saya ya Bapak laki-laki lah. Kan nanti takutnya dipilih perempuan gitu. Oke, Bapak itu laki-laki. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan dong. Siapa istrinya? Tapi kan di Alkitab nggak dibuat. Ada, coba kau cari, jangan pura-pura nggak tahu kau. Di mana? Siapa istrinya? Kalau ada Tuhan laki-laki, ada nggak Tuhan perempuan menurut kau? Ya kalau kita manusia logikanya mengangkat sana, tapi cuma saya minta dalil. Malu kita sama Kristen dilihatin orang ini nanti. Oke. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambar Allah. Berarti ada Allah perempuan dong menurut ayat itu. Siapa Tuhan perempuan? Oh iya, betul. Setuju. Tapi kan nggak ada. Siapa Tuhan perempuan siapa? Tidak ada di Alkitab. Aduh, kau ini udah kutunjukkan tadi ayatnya Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Siapa Tuhan perempuan? Kok jadi Adam sih? Tuhan perempuan. Siapa Tuhan perempuan? Aku lagi di jalan nanti lah ya. Aku dengar dulu ini kan lagi bawa mobil nih. Ya udah, iya makanya hati-hati kau. Tuhan perempuannya Roh Kudus. Alasannya kan? Alasannya? Loh, sekarang gini, Roh Kudus itu sifatnya kayak perempuan. Satu, dia menjadi penghibur buat umat manusia. Dia memberikan hidup kepada umat manusia. Ketika orang penuh Roh Kudus kan memperoleh hidup kekal. Ya sekarang gua tanya, yang memberikan hidup manusia di dalam kandungan itu bapaknya atau mamanya? Itu mamanya yang menghidupkan dia menjadi janin,
menjadi hiduplah dia di dalam kandungan ibunya 9 bulan melalui plasenta. Jadi yang memberikan kehidupan kepada manusia itu bukan ayah, tapi ibu. Itulah Roh Kudus. Yang membuat Adam hidup, yang membuat lo bernafas, itu bukan Bapa di surga, tapi Roh Kudus. Lu sadar nggak yang membuat lo bernafas? Lu jangan jadi manusia durhaka lu. Makanya lu masuk neraka. Kenapa? Karena lu durhaka terhadap Tuhan yang memberikan lo nafas. Lu pikir lu bernafas karena siapa? Bukan karena Bapa, tapi karena Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Yang memberikan lo nafas itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa tidak dipenuhi dengan Bapa? Karena yang memberikan hidup itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Kita didesain oleh Bapa, iya, tapi yang menghidupkan kita jadi manusia hidup itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu ibu. Manusia durhaka, manusia durhaka. Silakan dibantah. Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Luga. Udah cek urin kau? Kalau kau di neraka ini. Nggak boleh ngencengin orang kayak gitu pakai data aja gitu lo. Luruskan pakai data gitu lo. Nggak ada data kok, dia nggak punya data, cuma congor doang. Jangan menyerang personal. Luruskan dulu kalau salah. Ini lo yang benar kan gitu. Sekarang gue tanya sama lo, ketika lo lahir ke dalam dunia, itu yang melahirkan bapak lo atau mama lo? Coba Andi jawab. Bapak lo atau mama lo? Mama gue lah. Kenapa bukan bapak lo? Ya bapak kan nggak punya plasenta. Iya sama, lo pun hidup di muka bumi ini, yang membuat lo hidup itu bukan Allah Bapa, tapi Roh Kudus, ngerti nggak? Ah itu itu tuh. Itu jawabannya. Jadi menurut makanya Luga, Roh Kudus tuh ibu. Menurut Luga antara Roh Kudus dan Bunda Maria itu seperti apa, Kak? Bunda Maria itu cuma bahan percontohan. Kalau dia memberikan hidup, dia adalah gambaran dari Roh Kudus. Kalau Yesus kan gambaran dari Bapa. Maria itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Dia bisa melahirkan. Dia seperti seorang ibu. Ngedongeng aja kerja kau Luga. Sebenarnya kerjaan kau. Inilah ini dajjal ini. Inilah karismatik. Inilah karismatik penyesat itu. Teroris yang karismatik ini. Karena gini. Karismatik ini terorisnya ini. Jangan perkataan begitu dong, ini live loh. Ngomong kayak gitu ah. Ungkat nanti. Jadi gini. Karena mereka Karena mereka ini kan gini, karena mereka ini tidak diberikan apa ya? Tidak diberikan wahyu. Jadi seperti rumput kering, sama seperti perempuan mandul. Jadi mereka tuh iri dengan kepintaran orang karismatik. Orang karismatik itu gila pintarnya. Beleng-beleng juga baru Yesus, sama juga. Kalau Boruni Yesus itu iblis. Dia bilang Rasul Paulus rasul iblis. Gua nggak percaya sama dia. Itu memang ajaran setan. Ya jelas dong, ibu, bunda, mother of God, bunda Tuhan itu ya Roh Kudus, karena dia adalah seorang ibu yang melahirkan seluruh anak manusia. Pandai kali lah kau karang-karang Luga. Bodat, diam dulu kau. Kamu di sini jawab pakai data malah ngejek-ngejek lagi kau. Kau bantah pakai data. Perpuluhan itu enak Luga, perpuluhan, makan perpuluhan itu ya Luga ya. Kenapa lari ke perpuluhan sih? Sayang katanya saya tidak on cam. Juga ini pendeta ini, jadi perpuluhan tuh dipakai beli sabu. Setelah beli sabu, sakau dia pergi dia ke surga. Dipikirnya dia ke surga, rupanya halu. Saya kalau on cam dunia udah murtad lah. Nggak open cam aja udah banyak oleng, apalagi saya on cam. Nanti aja di stadion. Nggak ada yang bisa bantah lagi ya? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Nggak ada, udah. Menurut Luga ini di surga itu ada bapak, ada istri, ada anak gitu ya? Iyalah. Allah itu ada istrinya. Siapa bilang Tuhan nggak beristri? Ada aja.
Justru itu yang ajaran utama sebenarnya. Tuhan itu beristri dan beranak, itulah ajaran yang tertinggi. Tapi kan Katolik Protestan Dajjal ini kan, si tukang coli ini ya susah lah. Janganlah, itu menghujat, enggak, janganlah menyebut itu, jangan. Makanya mana si Darni, naik kau Darni. Apa dia? Susah kalau adpen itu. Masa cuma diajarin ibu Tuhan aja. Giliran ibu iblis dia percaya, giliran ibu Tuhan dia nggak percaya. Benci banget dia ini sama perempuan. Sama Tuhan perempuan pun dia benci. Maka inilah perpuluhan itu. Belilah sawitmu di Pekanbaru. Ini kalau dekat ini kuinjak kepalanya. Kuinjak kepalanya lo. Udah pernahnya kepala orang kau pinjak lo kan? Nanti kepala kucing. Sering dulu waktu aku di Blok M mecah-mecahan kepala orang sering. Udah capek tanganku mecahin kepala orang. Nanti kepala ikan asin pun nggak pernah kau pecahkan. Tanya aja orang Blok M. Bener gue saksinya lu kalau jalan itu, dia punya pengawal 2-3 orang itu. Saya kenal pengawalnya lu hati-hati lu. Lo kalau gua nggak orang berpengaruh, ngapain orang ngawal-ngawal gua? Betul nggak? Betul. Dia sendiri udah ketemu ya kayaknya pengawal lu ya. Kong pukul semua itu. Gimana? Ah, coba si Kojiro lagi. Coba Mas Aha, gimana Mas Aha? Tanggapi dulu Mas Aha. Habis ngocok nih si Kojiro. Enggak bener juga lu janganlah. Luga ini udah pemakai pengedarnya ini. Woi, janganlah kasar begitu nih. Pengedar lagi, kurang ajar kau. Anak dajal. Mas Aha, tanggapi tuh Mas Aha. Ya, jadi Roh Kudus itu nama lain daripada Allah Bapa. Dia laki apa perempuan? Kucing dari tadi gua tanya sama lu jawab. Ya laki-laki, Bang, kan nama lain dari nama Bapa. Anjir. Roh Kudus laki-laki. Lah, oh Roh Kudus dan Allah Bapa itu menunjuk ke satu pribadi yang sama, gitu loh. Oh, lu Wanes. Wanes Maranes. Sudono Salim sama Lim Sulyong, dua nama berbeda menunjuk ke satu pribadi yang sama. Oh, Wanes ini, si Ucok ini, Wanes ini. Kan, enggak, aku Tritunggal. Aku Tritunggal, cuman pribadi ketiga aku bukan Roh Kudus. Nah. Siapa kau pribadi ketiga? Siapa? Oke. Opung kau. Gini Bang Luga ya, dengerin baik-baik ya. Yang betul itu adalah satu Tuhan, tiga sesembahan. Sesembahan satu pertama Tuhan. Itu Tuhan. Sesembahan pertama itu Tuhan atau Allah Bapa. Sesembahan yang kedua adalah Yesus, karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja, 1 Samuel 8 ayat 7. Dan sesembahan ketiga adalah Bapa kita masing-masing. Karena tanpa keinginan Bapa kita, maka kita tidak bisa dilahirkan. 1 Yohanes 1 angka 13. Oh, jadi kau menyembah orang tua ya? Betul, aku menyembah Bapakku. Iya, betul. Jadi kau pernah nggak sujud di depan bapak kau sembah dia? Pernah Bang. Pernah? Iya, pernah. Jadi Roh Kudus siapa? Ya, Roh Kudus itu nama lain daripada Allah Bapa. Jadi pribadi yang sama, bukan dua pribadi yang beda. Jadi ajaran setan ini udah berapa lama kau ajarkan? Ini kita ngobrol baik-baik loh, jangan saling merendahkan lah. Enggak, pengikut kau udah ada belum mengikuti ajaran kau ini? Ya, calon pengikutku ada satu, ada ya. Siapa? Bang Luga. Kenapa kau berani bilang aku pengikut kau? Belum pernah dikena tempeleng gigi kau rupanya. Hiduplah yang benar selagi kau masih bernapas. Nanti kau mati masuk neraka, berak kau. Lu gak kata Mas Aha, Adam itu saudara dengan Yesus. Orang gila memang ini anak satu nih. Capek gue ngurusin dia. Suruh mati aja lah. Itu kakak beradik. Jadi Adam dan Yesus itu kakak beradik, sama seperti Ismail dan Ishak itu kakak beradik, gitu. Anjir.
Berarti Adam Tuhan dong. Adam Tuhan bukan? Adam itu Tuhan sebelum dia makan buah kulbi, Bang. Jadi Tuhan yang terjatuh. Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, betul. Makin banyak aja ada ajaran setan di muka bumi ini ya. Heran gue, anjir gue bilang. Suka-sukanya bikin ajaran, Bah. Aduh, ini kalau gua ada dana gua cair langsung gua pindahin nih si Mas Ani ke Nusa Kambangan nih, bener. Gaya muluga kau pun setan juga ya kau. Gua tangkap bener. Gua pindahin ke Nusa Kambangan. Ntar dana dari yayasan gua cair gua Tapi enggak, Mas Aha ini kamu menyebut Tuhanmu apa, Mas Aha? Oh, Ayah Anda kemarin lu bilang itu nama pribadi. Nama pribadi dari Allah Bapa itu Ayahanda. Nah, itu gak nama pribadi Itu Ayahanda. di Keluaran 3 angka 14 itu ada di situ. Nah, pertanyaannya lu gak mana ibu? Pertanyaan lu gak mana ibunda? Kalau ibunda Yesus ya Maria, kalau ibundanya Adam nggak ada. Tuh. Tuhan. Makin ajaran Dajjal ini memang wajar lah ya. Tuhan itu bikin neraka. Kita aja yang manusia aja ngeyakinin aja susah kan. Apalagi Tuhan. Makanya Tuhan juga kan nggak mau pusing. Udahlah gue bikin neraka lah. Capek gue ngajarin lo di muka bumi. Lo gue kasih beras, gue kasih minum, ujung-ujungnya membangkang. Tuhan kan buang Lucifer beserta para malaikatnya kan karena ngebangkang sama Tuhan, dibuang. Sekarang si Kojiro di bumi bikin ajaran baru, ajaran-ajaran sesat. Ini perlu dinerakan. Sesat, pria sesat. Ini sama nih sama si apa nih, si Erfuden ini. Ini babunya Kojiro ini, anjingnya. Di mata Kojiro nih si Erfuden ini. Masa di mata Kojiro gitu sih, Bang? Ya memang ya karena kamu Dajjal. Gak boleh dong ngomong apa kayak yang gitu. harus kamu sebagai Dajjal mau diapain lagi? Masa Dajjal mau dibaik-baikin? Gak ada itu nabi-nabi di Alkitab ngomongnya kayak Bang Luga gimana, Bang? Banyak nabi. Luga ini kan nabi, mengaku nabi. Nabinya kau kan Luga? Mana? Betul. Cakapnya kayak gitu gimana? Kacau lah. Kojiro, itu Luga udah mengaku dia itu nabi. Udah bolak-balik dia ke surga melihat Roh Kudus itu seperti perempuan, rambutnya panjang. Coba dulu. Iya, makanya masa nabinya Mudah-mudahan Denny masuk nih. Denny apalagi dia mengaku Tuhan. Kan jadi Luga ini dia macam naik angkot dia ke surga. Ada angkotnya mau ke surga bisa pergi. Suka-suka dia ke surga lah, lebih-lebih dari Habib. Kenapa si Erfuden ini? Bawa Luga yang cemana kok ke surga Luga yang macam naik angkotnya kau naik lebih-lebih. Naik apa sudah kau ke surga? Wajarlah dimasukin ke neraka. Tingkah lakunya kayak anjing semua, kurang ajar. Kau bilang kau lihat Roh Kudus perempuan, dia ada rambut panjang, berarti dia pakai tank top lah, kurang ajar emang kau Luga bah. Rojan emang kau. Aku rasa yang dilihat Bang Luga itu Nyi Roro Kidul. Bukan. Menurut lo Nyi Roro Kidul itu laki apa perempuan? Luga ini mau dia ngisap stun kan, langsung hayal dia umat lemak kali akhirnya. Fly si Luga sampai ke surga. Teman-teman ini kan udah mulai banyak nih pendukung saya nih ya. Saya promosikan dulu, saya sedang menjual buku tentang Roh Kudus. Kau jual buku atau jual sabu kau? Jangan gitu bro, jangan nyebut begitu. Nanti kau jual sabu. Ini laut ini. Nanti ada polisi. Iya. Ya, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin membeli buku saya, boleh DM saya, kasih nomor WA nanti saya kirim satu-satu. Ya bolehlah dikasih uang cetaknya, harganya paling 100.000.
King of King ya kak? Bukan, Roh Kudus adalah mama. Roh Kudus sudah. adalah ibu. Oh, udah. Buku baru. Iya, buku baru gua. Lancar. Ini lagi Kojiro, Ya, kau teman-teman ya. Kau karismatik ya kau Kojiro. Bukan. Ya Bang, teman-teman bukan aku. dibeli ya, buku saya dibeli. Jadi kan si Luga, Boruni Jesus, ini karismatik ini sebenarnya aku nggak malah Pak bilang teroris bang karismatik ini. Iya. Aneh ngaku nabi lah. Si Luga ini bolak-balik ke surga ini bukan sekali dua kali. Sama juga dengan Boruni Jesus, bolak-balik dia ke surga katanya. Ini halu semua kalau udah karismatik ini. Iya, masa Nabi cakapnya kayak gitu, mempermalukan Allah Bapa ya bang ya? Begini ya. Seorang pendeta itu memang tidak boleh mencakap kotor kepada jemaatnya. Tidak boleh. Tapi kalau Nabi menghadapi Dajjal bermata satu seperti si Kojiro, si Luga ini Nabi lah ini. Coba lah dulu gimana kenabiannya ini. Yang lah bicara. Bernubuat dulu kau Luga. Apalah mau kau nubuatkan Luga? inilah wakil iblis di bumi. Bapaknya ini kurang ajar. Ngejek kerjanya. Buatanmu jagiring, tak puluk. Mengejek-ejek aja putra Dajjal ini. Udahlah, kau tahunya aku motifmu Luga. Perpulu semua ini kan pada akhirnya uangnya semua ini. Biar semua memang semua memang biar yakin seorang pekerja layak mendapat upah. Kau buatlah lagu lama, lagu serang bulan. Kau bilanglah kau bolak-balik ke surga. Kau bilanglah kau nabi, biar yakin semua orang. Iya kalau misalnya kalau misalnya orang yakin dan saya kaya iya. Kalau orang misalnya yakin dan orang membeli buku dan saya jadi kaya raya, kenapa enggak, Udin? Asalkan kau bisa mengalahkan saya. Yang jadi masalah kan kau nggak bisa mengalahkan saya. Di mata saya kau anjing. Ya. Iya, udah ngertinya aku Luga. Si manusia blow on ditanya sama kau bapak laki-laki apa perempuan, kau nggak bisa jawab. Ditanya Roh Kudus laki apa perempuan, muncungmu nggak bisa jawab. Tapi kau mau jadi pendeta, tolong. Kalau kau mau jadi pendeta, kau pintar. Mercedes dari itu. Siapa yang orang kaya, kau datangi tiap. Ya, masalahnya saya pintar, kau blow on. Coba aku tanya sama kau, Roh Kudus laki apa perempuan? Tolol. Kalau kau pintar, masalahnya kau bego. Ya, tahunya aku kau yang paling pintar juga. Gak bisa kau jadi pendeta. Masalah kau tolol. Makanya ya udah kau jawablah. Roh Kudus laki apa perempuan? Goblok. Jawab. Roh Kudus ya Roh Kudus. Laki apa perempuan? Tolol. Pertanyaanmu salah, makanya kau asik tolol. Maka gue bilang jawab dulu pertanyaanku, bodoh. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kau bilang ke surga. Bukan itu yang kutanya, Roh Kudus laki apa perempuan? Tolol. Kau ngisap ganja, fly kau bilang kau lihat tuh. Yang ditanya itu Roh Kudus laki apa perempuan? Itu dulu kau jawab. Kau jadi lari ke ganja lagi pala kau. Ini udah sanksi Luga ini. Bang Luga tuh udah bener, bapak itu laki-laki udah bener. Roh Kudus? Nah, karena dibilang Kojiro benar, besar kepala siapa ini? Stakulu ini. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Pas bagian Roh Kudus Bang Luga offside. Kemudian kau diam dulu biar masalah dulu berdua sama dia, diam dulu ya. Satu-satu lah, nggak enak didengar saut-sautan. Iya, kalau ngejek-ngejek tanpa datang, liatnya jijik gitu, ngejek-ngejek. Nanti ditangkap nangis, minta maaf. Tangkaplah aku Luga, tangkaplah. Sama Luga dulu ditanya Luga lo masa coba. Diam dulu kau. Roh Kudus laki apa perempuan? Masa laki-laki Bang. Kan itu nama lain dari Bapak Roh Kudus itu. Aduh, manusia tolol ini makin gila ya. Dunia ketololan, hidup dalam dunia. Inilah pendeta, inilah nabi, coba lah dulu nih. Kayak mana lah nabi kayak gini cakap.
kan ya, Roh Kudus laki apa perempuan, dibilang laki, makanya Nah, bilang bapak kau lah tolol, banyak kali enggak. saya mau ribut kali dulu. Sekarang ku tanya kau, Roh Kudus laki apa perempuan? Cek memang manusia dinaikin. Kita di sini berdialog pakai ilmu. Jangan dong, kita ini udah kelas Masa dunia, apa masa alasanmu? dihadapin sama Masa apa dasarnya Roh Kudus itu laki? Masa? Iya kan, karena dikatakan Yesus itu adalah dikandung dari Roh Kudus. Juga dikatakan Yesus itu adalah anak Bapa. Ya berarti ini satu pribadi yang sama dong. Roh Kudus dan Bapa ini. Roh Kudus sama Bapak kok pribadi yang sama? Iya, sama itu. Kayak Sudono Salim sama Lim Sulyong, dua nama menunjuk ke satu pribadi yang sama gitu. Jadi nggak ada Tritunggal dong kalau gitu kayak Masa? Kan aku tadi udah bilang Bang, Tritunggal yang benar itu adalah pribadi yang ketiga itu bukan Roh Kudus, melainkan Bapak kita masing-masing. Siapa apa? Bapak kita masing-masing itu pribadi ketiga dari tiga sesembahan itu. Jadi Bapak Putra Roh Kudus salah itu. Yang benar itu. Teman-teman, kalau si Kojiro ini udah nggak usah diajak ngomong, kita udah tahu penyakitnya ada di mana. Di mana? Ini udah nggak bisa disembuhin. Roh Kudus katanya laki-laki. Sementara Roh Kudus diutus oleh Bapa. Kenapa jadi Roh Kudusnya jadi Bapa? Otakmu ada di mana sih, Gabrul? Aduh. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Katanya Roh Kudus jadi Bapa. Otakmu ada di mana sih? Oke Bang, kalau gitu tunjukin ke saya di Alkitab itu Roh Kudus berfirman ada nggak? Bapak berfirman ada di Perjanjian Lama. Iya, tapi kan ketika Bapak berfirman itu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memang rohnya Bapa. Istri itu kan juga bagian dari laki-laki, makanya disebut rohnya. Aduh, ini kamu ini. Roh Kudus itu yang membuat mujizat, memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, itu betul, iya. Bentuknya 7 roh Allah, bentuknya Roh Kudus saja 7 roh Allah. Bapa bentuknya duduk di atas tahta, bentuknya aja udah beda. Berarti ada 7 perempuan maksud Abang? 7 roh Allah itu simbol aja, 1 perempuannya, tapi 7 itu lambang angka dari kesempurnaan. 7 itu adalah angka dari kemahakuasaan. Nggak bisa kau jadi pendeta, cocoknya kau jadi tukang cilok, tukang seblak. Makanya saya tugasnya adalah membasmi guru-guru palsu. Mau jadi pendeta tapi buloon. Kalau menurut Bang Luga, Yesus kembali tahun berapa? Sebentar lagi. Ya, tahunnya nggak tahu ya. Nggak bisa perkirain ya. Yesus kan bilang tidak ada seorang pun yang tahu, tapi intinya dekat lah. Iya. Masa udah nentuin lo gak? 2030 katanya. Ya kalau menentukan itu boleh-boleh saja, tetapi harus ada 5 nabi yang mendukung, nggak bisa sendiri. 5 nabi? Ya harus. Nabi Tuhan itu kan nggak berbicara kepada satu orang. Tuhan itu berbicara kepada banyak orang, banyak nabi. Aturan 5 nabi itu di mana tertulisnya Bang? Ada nggak tertulis harus? Loh, ketika menubuatkan Mesias, apakah dia hanya ngomong melalui Musa? Dia juga ngomong Nabi Samuel, dia juga melalui Daud, dia juga ngomong melalui Nabi Yesaya, dia juga ngomong melalui nabi-nabi menubuatkan akan kedatangan Mesias. Jadi dia nggak ngomong melalui satu orang. Demikian juga kalau Tuhan mau berbicara, dia nggak bisa ngomong kalau dari satu orang, bisa dia jadi dibilang tukang mimpi. Tapi kalau sudah banyak, udah 4 orang, 5 orang, udah mulai tambah kuat. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu itu harus ada juga nubuatan dari nabi-nabi yang lain yang meneguhkan, karena umat itu bukan milik kau, milik Tuhan. Jadi harus ada banyak nabi. Nah, aku setuju Bang soal itu ya. Benar Bang, benar.
Nah, teman-teman, nanti saya bikin acara di Jakarta, kalian datang semua ya. Ini saya debat sama Bang Gotok nih. Ke depan-depannya. Katanya mau nikah sama Renata di Surabaya. Aku diundang nggak, Bang? Ya kalau kau bertobat, kau baik. Kalau kau masih sesat, gimana aku mau undang kau? Karena nggak mungkin lah guru-guru palsu diundang ke pesta pernikahan suci. Harus kudus, jangan sesat. Menurut kamu Mas Aha, sekarang yang disembah siapa Mas Aha? Oh, sekarang yang baru bisa disembah itu bapaknya Yesus dan bapak kita masing-masing. Kalau bapak kita masih hidup, itu. Jadi Yesus nggak disembah? Nanti Yesus itu baru bisa disembah setelah kedatangan dia kedua kali. Dajjal. Kenapa gak? Ya kalau Yesus itu kan namanya hakikatnya udah Tuhan, mau disembah kapanpun bisa. Gua aja nyembah Yesus kok tiap hari, nangis-nangis gua di jam Roh Kudus. Gua menyembah Yesus aja gua bahagia, bisa bikin mujizat, bisa tambah kaya. Kenapa lo nggak nyembah Yesus, malah nyembah nggak jelas Tuhan yang mana? Aku nyembah bapaknya Yesus, Bang. Nyembah Yesus belum bisa. Nggak bisa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Alasanmu Masa apa alasanmu tidak menyembah Yesus? Ya karena belum kembali gitu. Karena untuk menyembah Yesus itu harus sama seperti Abigail itu menyembah Daud, 1 Samuel 25 angka 23 gitu. Maksudnya syarat untuk menyembah Yesus bagaimana prosesnya? Ya harus ada fisiknya, Bang. Badannya harus ada di dunia ini, harus turun. Oh, harus turun ke bumi baru disembah. Bang Luga kenapa tuh sesak napas, Bang? Bang Luga? Enggak. Enggak apa. Jadi masa menurut kamu dia harus turun ke bumi dulu baru disembah gitu? Iya, gitu. Belum bisa disembah. Nanti turun ke bumi itu jadi Tuhan apa jadi pangeran? Jadi King of King? Jadi King of Kings. Jadi benar Bang Uga bilang turunnya di Bukit Zaitun. Aku sepakat itu soal itu. Benar. Nah, persiapan turun bagaimana? Nggak ada infrastruktur. Di mana dia mau tinggal? Ya gimana orang Kristen mau buat persiapan, Bang? Orang lagi perang di sana, Bang. Jadi ada. Nah, terus nanti nggak aman di sana bagaimana? Dia mau di mana? Nah, justru itu nanti Tuhan itu akan membuktikan kemahakuasaannya. Kita lihat aja nanti. Nah, atau turun dulu pengawal dibersihin dulu semua. Sesat ini jangan lo dengerin, ini sesat, ini ajaran sesat. Jadi memang di saat orang mau percaya kepada Yesus ada aja tukang tipu ini si Kojiro ini. Nanti kalau saya udah ada resmi yayasan ini pasti saya tangkap manusianya. Saya tangkap, saya penjarain. Masa berapa tahun nanti Yesus di bumi? Ya minimal 1000 tahun menurut kitab. Oh, 1000 tahun. Habis 1000 tahun baru naik. Enggak, di bumi terus lamanya. Oh, Yesus nggak balik lagi kalau turun? Enggak. Waduh, Kak. Yesus di bumi terus nggak balik. Yesus itu akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. Ya. Kalau sudah 1000 tahun di bumi, maka akan terjadi perang Gog dan Magog. Itu perang antara Tuhan dengan iblis. Ya, Wahyu pasal 21. Setelah perang Gog dan Magog, maka ada hari penghakiman tahta besar. Semua orang yang jahat akan dimasukkan ke neraka. Lalu setelah itu akan masuk ke dalam bumi yang baru. Maka ada kota yang turun dari surga seperti kubus kotak emas. Itulah kota Yerusalem baru turun ke bumi. Nah, itulah hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi kita tinggal nanti di bumi yang baru.
Tuhan bilang gua berada di Yerusalem baru sebagai salah satu penguasa. Bang Luga, nanti Muslim masuk surga nggak, Bang? Ya Muslim nggak masuk di situ lah. Nggak usah bertanya, Muslim nggak masuk di situ, masa? Muslim di luar jalur lah. Lu gak udah ngomong itu. Terus siapa-siapa yang terpilih itu Kak masuk ke Yerusalem baru itu? Siapa-siapa saja yang terpilih? Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus lah. Ya, berarti Muslim enggak, karena kita nggak percaya. Itu jawabannya, Muslim nggak masuk di situ. Ya, iya, lo nya nggak masuk. Yang nggak masuk surganya Kristen tuh lo, bukan lo yang bawa nama Islam. Ya itu sebentar lagi orang Islam ini akan datang kepada Yesus. Nah, kalau lo tidak ikut ke Yesus, ya berarti lo aja jadi Islam, kan gitu aja. Iya, aman-aman itu. Terus masa bagaimana ini? Kan butuh biaya hidup, butuh tempat gitu ya. Nah, emang dia dari atas bawa duit banyak gitu masa untuk operasional di bumi? Ya kan yang pasti nanti bangsa-bangsa akan memberikan ini dong, memberikan persepuluhannya kepada Yesus. Iya, negara-negara itu besar katanya. Oh, semua negara memberikan perpuluhan gitu. Persepuluhan, bukan perpuluhan. Persepuluhan. Jadi misalnya Indonesia PBN-nya 10% ke Yesus. Iya. Waduh, pemaksaan itu mah. Ya kan itu bagian dari hukum Taurat, ya kan? 10%. Oh iya. Iya. Dalilnya mana Bang Kajiro? Adalah. Kasih dalil dia masa itu yang nanya. Kojiro, dalilnya apa itu 10% seluruhnya ini? Iya kan itu persepuluhan itu loh Bang. Iya dalilnya. Biar aku baca dulu. Di Alkitab ditaruh mana? Di mana tuh? Di Perjanjian Lama. Ya. Oke, aku cari dulu ya. Aku cari. Harus hafal lah kayak teman-teman Muslim, dia hafal A sampai Z. Ya, kalau Yesus bilang kan, Yesus itu kalau berdebat sama orang Farisi kan dia selalu bilang ada tertulis, bukan ada dihafal. Gimana Bang? Sebentar. Nyindir aja Bang ini. Oke, silakan. Jadi 1000 tahun nanti ya. Siap-siap lo, sebentar lagi lo, 2030 lo persiapan lo turun. Kata masa. Enggak lah, kan masing-masing berhak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kan intinya kan kita menanggapi bagaimana, nggak usah terlalu diseruisin. Menurut Mas Aha, Yesus itu nggak disembah, yang disembah Bapa. Nanti Yesus turun baru disembah gitu. Gimana lo? Itu sebenarnya kan itu udah kembali. Nah, gimana Bang? Imamat 27 angka 30 ya? Iya benar itu Mas Aha, udah. Imamat 27 angka 30. Jadi nanti membuat Mas Aha pergi baru mau nanya. Ya udah, kita nggak boleh, kalau Muslim itu hanya nanya ya, kita Muslim nanya doang, ada narasumber Luga, Mas Aha yang tadi gitu loh. Kita nggak boleh berpendapat ya, dan tidak boleh mengintimidasi. Kita nanya, dijawab ya silakan, kalau nggak ya nggak ada masalah. Udah teman-teman yang ada di Selebe Channel sekian dulu ya. Aku mau Kajironya kemana? Tunggu aja dulu. Beliau mungkin hilang lagi kendala sinyal mungkin. Sama ini Nabi tadi. Ya sinyal itu. Lu percaya nggak sih? Lu percaya nggak sih kayak gitu? Kalau tertulis sih ada di Imamat 27 ayat 30, tapi realitanya bukan seperti itu maksudnya. Itu kan masih di zaman Judaisme.
Itu jangan jadi patokan gitu. Kok siapa mau dikasih? Memang Tuhan terima itu. Kalau saya tidak percaya kalau lu gak ngomong begitu, Tuhan punya keluarga. Gimana, kamu percaya nggak? Sama dengan abang. Dia jadi kan punya pendapat ya sah-sah saja karena dia kan masih di dunia, punya apa, bisa bicara ya berpendapat silahkan. Tapi kan intinya kan kecuali misalnya adalah aliran yang mirip dengan dia kayak aliran baru kayak Al-Mahdi, bisa lah. Ini kan enggak, belum ada kawannya. Dia karismatik sendiri, dia. Bang. Karismatik dia, Bang. Karismatik nggak semua, Bang. Jadi artinya karismatik itu sifatnya kan di Kristen yang agak sedikit fanatik dan memang menguasai seperti teman-teman Muslim menghafal banyak Alkitab, bisa dihubungkan kiri kanan. Artinya penting kita karismatik, tapi kalau perlakuan kita pun nggak sesuai sama aja bohong. Kayak bahasanya jadi munafik. Mau dengerin karismatik Bang ini. Nih. Tinggal ya, kalian. Semua mulai berbahasa roh. Semua mulai berbahasa roh. Terus keluarkan. Daging saudara kerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Nah, bagaimana itu, Bang? Kalau ini bahasa dia kan cuman dia ngerti, kita malah hafal itu. Karena dia bilang bahasa roh, kita kan bukan orang roh. Jadi gini, Bang, kan karismatik ada berbahasa roh betul, tapi kan bagi yang tidak ikut jalur mereka, sekte mereka mana hafal. Nah gitu. Contoh lah, tanyalah orang bahasa itu kepada umat Katolik, mana hafal itu. Jadi kan gitu, sebenarnya karismatik itu mengarah dari Protestan, tapi ada sekte. Tapi kan tergantung, bukan jadi sekte itu membawa kita jadi masuk surga. Tindak tanduk kita sebagai pribadi dan privat. Jadi Anda di agama manapun tidak bisa menyelamatkan, jangankan apa istrinya pun nggak bisa. Harus diri sendiri. Kita bertuhan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Gitu loh, Bang. Kalau abang sendiri masuk di yang mana sih, Bang? Saya Kristen Protestan. Oh, yang Bapak Putra Roh Kudus ya? Siap. Menurut abang Bapak Putra Roh Kudus itu ada berapa Tuhan sih? Satu. Dia kan wujud sebenarnya, tapi kan kadang-kadang tetangga sebelah menganggap itu jadi jumlahkan pakai matematika, padahal intinya gini. Allah Bapa kan sebagai sang pencipta, Tuhan pencipta Allah apa semuanya kan gitu. Tidak bisa datang ke dunia karena kita nggak bisa lihat, kedatang pun bisa gosong semua. Ya sehingga dia berfirman seperti menciptakan langit dan bumi. Dia memberikan firman, ya, di Yohanes itu jelas, firman menjadi manusia. Manusia lahir melalui... Jadi Bang, yang menciptakan manusia siapa? Yang diciptakan Allah cuma dua, Bang. Manusia yang diciptakan Allah, dengar dulu, yang diciptakan Allah itu cuma dua orang. Satu Adam dari tanah liat, terus Yesus dari roh. Enggak, saya nanya, bukan itu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Bapak atau Yesus? Manusia yang mana dulu? Adam. Ya Allah Bapak lah, bukan Yesus, bukan. Oh, jadi Yesus nggak pencipta? Bukan pencipta. Allah Bapa pencipta. Dia kan sebagai Tuhan, ya penguasa, diberikan Allah Bapa kuasa. Kalau Yesus nggak pencipta, utusan. Kalau Yesus nggak pencipta, berarti Yesus diciptakan dong? Iya, dari roh. Oh, Yesus diciptakan. Oke. Kan saya bilang tadi, Allah Bapa menciptakan di dunia cuma dua. Satu Adam dari tanah liat, baru hidup. Yesus dari roh, bukan tanah liat gitu. Itu bedanya. Cuma Ya, itu aja yang diciptakan langsung. Intinya hanya Bapak yang menciptakan, bukan Yesus. Iya, Allah Bapa, bukan. Ya, berarti di luar Bapak semua ciptaan. Kok di luar Bapak semua ciptaan gimana? Siapa ciptain? Ya Bapak kan yang menciptakan nih. Allah Bapa menciptakan. Sekarang Anda tanya manusia atau dunia? Ya segala yang di luar Bapak. Ya kan waktu pertama saja sih, waktu kejadian saat itu start dia sampai 6 hari. Coba Kak, kau yang masuk lagi Kak. Bagaimana ini penciptaan Kak? Ayo Kak. Makin banyak aja orang gila, Yesus katanya ciptaan.
Sejak kapan Yesus jadi ciptaan? Udin. Aku yang ada tanya. Aku yang tanya. Kau saksi Yehova ya? Saya sampai bukan, maksud saya begini, kan ada di kitab itu yang saya ambil, saya dalil bahwasanya Adam itu diciptakan Allah Bapa dari tanah, lihat, dihembuskan rohnya. Terus? Tapi kalau Yesus itu diciptakan melalui Roh Kudus gitu loh, ke Maria. Jadi bukan hasil hubungan suami istri. Di luar itu nggak tapi ada. kau bukan begitu bahasanya. Yesus itu tidak diciptakan. Dia itu tidak. Dia dari kekal. Iya, nggak paham. Cuman prosesnya saya bilang kan saya baca. Tapi abang jangan salah jangan salah memakai kata-kata. Kalau nanti dibilang ciptaan, berarti Yesus jadi manusia biasa. Hati-hati kalau berbicara. Oke, setuju. Mungkin saya salah ngomong. Itulah. Iya, Yesus itu adalah anak tunggal Allah, tapi anak tunggal ini bukan ciptaan. Betul. Apakah ada yang lebih tinggi dari Yesus? Jawabnya ada, yaitu Allah Bapa. Tapi perbandingannya bukan antara Tuhan dengan Nabi, tetapi antara Tuhan dengan anak kandungnya. Anak tunggal. Iya, anak tunggal. Udah. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Saya nggak. Itulah beda antara saya dengan abang. Saya belum baca ada namanya ibunya. Iya, abang jadi kan bilang begini. Roh Kudus. Jadi begini bang ya. Saran saya kan tidak langsung ini. Gereja Katolik lah yang menyembunyikan ini selama 1900 tahun. Udah hampir 2000 tahun, sudah hampir 1700 tahun disembunyikan oleh Gereja Katolik hanya demi untuk mengangkat Maria jadi mamanya Yesus. Jadi sesungguhnya mama kandung dari Yesus itu adalah Roh Kudus. Maria hanya ibu angkat. Nah, inilah sebentar dulu ya. Kalau Anda mau percaya silakan, tapi saran saya ketika ada ayah dan ibu itu jelas statusnya Yesus. Tapi kalau cuma ada bapaknya, ada mamanya nggak ada, nanti orang bisa menjajah kita, menjajah kekristenan. Kenapa orang Kristen bisa dijajah oleh orang Islam selama hampir 1000 abad, hampir berabad-abad ya, karena ibunya nggak ada. Ketika ada ibunya, orang Islam nggak bisa ngelawan kita. Contoh, masuk lo ke grup Edis, dimaki-maki Edis, dianjing-anjingin. Nah, tugas saya untuk mengangkat derajatnya orang Kristen di akhir zaman supaya orang Kristen tidak bisa dibantah lagi. Demikian tadi kamu sih ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan lucu ya, karena Kristen sama Kristen sudah itu koplak sama koplak, yang satu mengaku nabi ya kan. Dan Mas ini pernah meminta masukkan di grup WA para nabi gitu ya, karena dia juga pernah melihat mendapati penglihatan katanya. Dulu lucu pokoknya, orang-orang Kristen itu lucu-lucu. Karena itulah tadi, ketika dikata bahasanya syarat menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, wajib menghilangkan akal sehatnya, itu terbukti ketika orang Kristen, banyak sekali orang-orang Kristen itu mengaku nabi itu banyak sekali, apalagi orang-orang karismatik itu banyak sekali. Nah, disinilah maka ketika Kristen sesama Kristen saja bingung siapa Tuhan mereka, terus di antara mereka banyak yang mengaku nabi, yang pada akhirnya banyak dikomplain lah kesana kemari. Akhirnya bagi orang yang waras ketika nonton pertunjukan yang dibuat oleh orang-orang Kristen itu ya, kebodohan demi kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam setiap argumentasinya ataupun kesaksiannya, ada yang mengaku nabi, mengaku rasul segala macam, maka orang-orang Kristen pun pada akhirnya meninggalkan kekristenan karena mereka geli ya, kecewa, malu gitu, akhirnya meninggalkan Kristen. Dan ya kebanyakan dari mereka kalau tidak ateis ya masuk Islam kan begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.